Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi angin dan iklim kopan. Perkenalkan, nama saya Tia Dewi Astuti. Perkenalkan, nama saya Alif Khalifah. Pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi maksimum ke daerah bertekanan rendah minimum. Besarnya kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang digunakan, anemometer. Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. 1. Kekuatan angin. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi kekuatannya. Kekuatan angin mengikuti hukum Stephenson. Menurut hukum Stephenson, kekuatan angin itu berbanding lurus dengan gradient barometriknya. Barometrik adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan dari 2 isobar pada jarak lurus 111 km. Satuan jarak diambil dari 1 derajat di ekuator yang panjangnya sama dengan 111 km. 1/360 dikali 40.000 km sama dengan 111 km. Cara menentukan gradien barometrik. Contohnya, diketahui 2 buah isobar masing-masing bertekanan 950 mB dan 900 mB. Kedua isobar itu berjarak 200 km. Berapa gradien barometriknya? Diketahui isobar 1 sama dengan 950 atau 1050 mB. Isobar 2 sama dengan 900 atau 1000 mB. Jarak sama dengan 200 km. Ditanyakan gradien barometriknya. Jawabannya, GB sama dengan B dikali 111 km per D. GB sama dengan selisih tekanan 2 isobar dikali 111 km atau per jarak, sama dengan 950 dikurangi 900 dikali 111 km per 200 km, sama dengan 50 dikali 0,5 meter, sama dengan 25 mB. 950 mB atau 900 mB isobar 1200 km atau isobar 2. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi, gradien barometrik antara isobar pertama dan isobar kedua dalam jarak 200 km adalah 25 mB atau kilometer. 2. Arah angin. Arah angin ditentukan oleh dari mana datangnya angin dan bukan kemana angin itu bergerak. Menurut seorang ahli yang bernama Boyce Ballot mengemukakan hukumannya yang berbunyi: 1. Udara mengalir dari daerah maksimum ke daerah minimum. 2. Udara yang mengalir mengalami pembiasaan pada belahan bumi utara. Udara atau angin berbelok membias ke kanan dan di bumi selatan berbelok membias ke kiri. 3. Kecepatan angin. Kecepatan angin ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang ketiga ada kecepatan angin. Kecepatan angin ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan angin. Kecepatan angin berbanding lurus dengan kekuatan angin. Semakin kuat angin berhembus, maka semakin besar pula kecepatannya. Yang kedua ada relief permukaan bumi. Angin bertiup kencang pada daerah yang relief rata dan tidak ada rintangannya. Sebaliknya, bila bertiup pada daerah yang reliefnya kasar atau rintangan banyak, maka angin akan berkurang kecepatannya. Yang ketiga ada tidaknya tumbuh-tumbuhan. Banyaknya pohon-pohonan akan menghambat kecepatan angin dan sebaliknya. Bila pohon-pohonnya jarang, maka tidak sedikit sekali memberi hambatan kecepatan angin. Yang keempat ada tinggi dari permukaan tanah. Angin yang bertiup dekat dengan permukaan bumi akan mendapatkan hambatan karena bergesekan dengan muka bumi. Sedangkan angin yang bertiup jauh di permukaan bumi bebas dari hambatan-hambatan. Jenis-jenis angin. Yang pertama angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin tetap dibedakan menjadi berikut. A. Angin barat adalah angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis 300 ke minimum subkutub lintang 600, baik lintang utara maupun lintang selatan. Yang kedua ada angin timur. Angin timur adalah angin dingin yang bergerak dari maksimum kutub 900 ke arah minimum subkutub 600, balik lintang utara maupun lintang selatan. C. Angin pasat adalah angin tetap yang berasal dari daerah tekanan maksimum subtropis 300 sampai 400 LO atau LS menuju ke daerah tekanan minimum ekuator atau khatulistiwa. Angin pasat meliputi
Angin pasat di belahan bumi utara disebut angin pasat timur Isud, dan angin pasat di belahan bumi selatan disebut angin pasat tenggara. Di sekitar khatulistiwa, kedua angin pasat ini bertemu karena temperatur di daerah tropis selalu tinggi. Maka massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal atau konveksi. Daerah pertemuan kedua angin pasat tersebut dinamakan daerah konvergensi antara tropik atau DKAT. DKAT ditandai dengan temperatur selalu tinggi. Wilayah DKAT terbebas dari adanya angin topan. Akibatnya daerah ini dinamakan daerah doldrum atau wilayah renang. Yang D, angin antipasat. Pada ketinggian tertentu, massa angin pasat naik secara vertikal, kembali bergerak mendatar ke arah wilayah subtropis. Angin antipasat bergerak meninggalkan khatulistiwa menuju daerah maksimum subtropis. Contohnya seperti gambar tersebut. Yang kedua, angin muson atau angin musim. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup berhembus secara periodik berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin muson barat laut terjadi antara Oktober sampai April. Dengan letak matahari berada di belahan bumi selatan, terutama Australia, lebih banyak menerima panas matahari sehingga suhu di sana lebih tinggi atau tekanan udaranya rendah. Sedangkan suhu di benua Asia rendah atau tekanan udaranya yang tinggi. Angin bergerak dari Asia ke Australia sehingga Indonesia terjadi musim penghujan karena di perjalanannya banyak membawa uap air. Contohnya seperti gambar tersebut. Angin muson timur laut terjadi antara April sampai Oktober. Pada periode ini matahari berada pada belahan bumi bagian utara, terutama bagian Asia yang banyak menerima pemanasan matahari. Akibatnya suhu di benua Asia tinggi atau tekanan udara rendah, sedangkan di benua Australia rendah atau tekanan udara tinggi. Angin bergerak dari Australia menuju Asia, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau karena dalam perjalanan sedikit membawa uap air. Yang ketiga ada angin lokal. A. Angin darat dan angin laut. Pada malam hari, suhu udara di daratan lebih cepat dingin, sehingga tekanan udara di atas daratan tinggi atau maksimum. Sementara itu, suhu udara di lautan lambat dingin sehingga tekanan udaranya rendah atau minimum. Sehingga angin bergerak dari daratan menuju ke laut disebut dengan angin darat. Sebaliknya pada siang hari terjadi pergerakan udara dari laut menuju darat disebut dengan angin laut. Contohnya seperti gambar tersebut. Angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah menuju lereng gunung yang terjadi di siang hari. Sementara angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah, terjadi pada malam hari, seperti di gambar berikut. Yang ketiga ada angin pon atau angin jatuh. Angin pon merupakan angin yang sifatnya jatuh atau turun, kering dan panas. Hal ini karena uap air yang dibawa telah diturunkan sebagai hujan di lereng gunung yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Angin pon memiliki nama yang berbeda-beda di banyak daerah. Beberapa angin pon yang bertiup di Indonesia sebagai berikut. Angin dubu terdapat di Sulawesi Selatan. Yang kedua ada angin bohorok, terdapat di Delhi, Sumatera Utara. Yang ketiga ada angin kumbang, terdapat di Cirebon atau Jawa Barat. Yang keempat ada angin gending, terdapat di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. Yang kelima ada angin wombrau, terdapat di Papua. Yang keenam ada angin yang bersifat dingin. Jenis angin yang bersifat dingin antara lain sebagai berikut. 1. Angin mistral. Angin ini berasal dari pegunungan menuju ke daratan rendah di pantai. Sebagai contoh, angin yang bertiup di pantai Laut Tengah, selatan Prancis. 2. Angin bora. Angin bora bertiup di wilayah Balkan. Angin ini turun dari dataran tinggi
Balkan ke pantai Istria dan Albania. Yang keempat ada angin siklon dan antisiklon. Daerah depresi adalah daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Di daerah tersebut garis-garis isobarnya tertutup dan pertal situ ketinggian tekanan udara memusat. Akibatnya terjadi gerakan angin berputar memusat yang disebut dengan angin siklon. Sebaiknya daerah kompresi yaitu daerah yang bertekanan maksimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan minimum. Pada daerah ini, angin berputar dengan arah yang keluar disebut dengan angin antisiklon. Arah gerakan kedua jenis angin tersebut sesuai dengan hukum Gauss-Balot. Angin siklon memiliki kecepatan yang sangat kuat sehingga bersifat merusak. Penyebutan angin siklon untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Sebagai contoh, yang pertama ada angin siklon di Samudra Atlantik disebut dengan hurricane. Yang kedua ada angin siklon di Laut Cina Selatan disebut dengan typhoon. Yang ketiga ada angin siklon di Teluk Benggala dan Laut Arab disebut dengan siklon. Yang keempat ada angin siklon di Amerika daerah tropis disebut dengan tornado. Yang kelima ada angin siklon di Asia Barat disebut dengan sengkejan. Angin antisiklon tidak kuat seperti halnya angin siklon. Kondisi cuaca daerah yang berangin antisiklon cerah tidak berawan, angin ini merupakan angin turun sehingga lebih panas dan lebih kering dibanding angin siklon. Seperti gambar berikut. Berikut merupakan contoh video dari terjadinya siklus angin. Setiap hari kita pasti merasakan angin di sekitar kita. Namun, apakah kamu tahu bagaimana proses terciptanya angin? Simaklah penjelasan berikut ini. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh pengaruh tekanan udara di permukaan bumi. Angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Tekanan udara yang tidak sama tersebut menyebabkan udara mengalir atau bergerak. Semakin besar perbedaan antara tekanan, maka semakin cepat pula udara bergerak. Proses terjadinya angin tak lepas dari peran sinar matahari. Pancaran sinar matahari ke bumi menciptakan perubahan suhu udara. Setiap tempat di bumi mengalami kenaikan suhu yang tidak merata. Hal tersebut dikarenakan permukaan bumi yang berbeda-beda. Udara yang ada di atas tanah akan lebih cepat panas dan mengembang dibandingkan udara yang ada di atas air. Saat siang hari, udara yang hangat akan bergerak ke atas. Sedangkan udara yang dingin akan turun ke bawah mengisi tempat udara hangat sebelumnya. Saat malam hari, siklus tersebut terjadi sebaliknya. Karena udara lebih cepat dingin di permukaan tanah daripada di atas air. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Materi selanjutnya adalah iklim Köppen. Seorang ahli klimatologi di Universitas Greenwich Australia, Vladimir Köppen, 1918 mencoba membuat sistem pengolongan iklim dunia berdasarkan unsur-unsur cuaca, meliputi intensitas curah, hujan, suhu, dan kelembaban. Klasifikasi iklim Köppen menggunakan sistem huruf. Huruf pertama adalah sistem klasifikasi iklim Köppen terdiri atas 5 jenis huruf kapital yang menunjukkan karakter, suhu, atau curah hujan. Kelima jenis iklim tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama ada iklim A, iklim tropis, ditandai dengan rata-rata suhu bulan tertanding masih lebih dari 18 derajat Celcius. Adapun rata-rata kelembaban udara senantiasa tinggi. Yang kedua ada iklim B, iklim arid atau kering, ditandai dengan rata-rata proses penguapan air selalu tinggi dibanding dengan curah hujan yang jatuh sehingga tidak ada kelebihan air tanah dan tidak ada sungai yang mengalir secara permanen. 3. Iklim C, iklim sedang hangat atau mesothermal, ditandai dengan rata-rata suhu bulan terdingin adalah di atas -3 Celcius, namun kurang dari 18 derajat Celcius. Minimal ada satu bulan yang melebihi rata-rata suhu di atas 10 derajat Celcius. Iklim C ditandai dengan adanya 4 musim atau spring, summer, autumn, dan winter.
4. Iklim D. Iklim salju adalah mikrothermal. Ditandai dengan rata-rata suhu bulan terdingin adalah kurang dari -3 derajat Celcius. 5. Iklim E. Iklim es atau salju abadi. Ditandai dengan rata-rata suhu bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Di kawasan iklim E tidak terdapat musim panas yang jelas. Huruf kedua menunjukkan tingkat kelembaban, tingkat kekeringan atau kekuasaan wilayah. Untuk tipe iklim A, D, dan D, huruf keduanya antara lain 1. Huruf F menunjukkan lembab, ditandai dengan curah hujan cukup setiap bulan dan tidak terdapat musim kering. Kenalkan, nama saya Devina. Saya akan membacakan tentang iklim Köppen. Iklim Köppen terbagi menjadi 5 iklim, yaitu ada iklim A atau iklim tropis. Terbagi menjadi 3, yaitu AV atau iklim hutan hujan tropis. Yang kedua ada AW, iklim sabana tropis. Yang ketiga ada AM, iklim pertengahan antara hujan tropis dan sabana. Iklim B yaitu iklim kering. Dibagi menjadi 2, yaitu BS atau iklim stepa. Yang kedua ada BW atau iklim gurun. Iklim C adalah iklim sedang hangat. Yang pertama ada CW, yaitu iklim lembab musim dingin kering. Yang kedua ada CS, iklim lembab musim panas kering. Yang ketiga ada CF atau iklim lembab sepanjang tahun. Yang keempat ada iklim D, yaitu iklim salju. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada DF atau iklim hujan salju dingin dan lembab sepanjang tahun. Yang kedua ada DW atau iklim hujan salju dingin musim dingin kering. Yang terakhir ada iklim E, yaitu iklim salju abadi. Yang pertama ada ET atau iklim tundra. Yang kedua ada EF atau iklim kutub. Yang ketiga ada EH atau iklim salju pegunungan tinggi. Klasifikasi iklim Köppen. Iklim A, hujan tropis. Ciri-cirinya antara lain suhu rata-rata bulanan berada di atas 18 derajat Celcius. Curah hujan dan penguapannya tinggi. Tidak mempunyai musim dingin. Iklim A dibagi menjadi AF, iklim hujan tropis dengan hujan sepanjang tahun. B, iklim kering. Ciri-cirinya adalah curah hujan sangat minim. Yang kedua ada pengumpulan yang tinggi. Yang ketiga tidak ada cadangan air sehingga tidak dijumpai jenis sungai yang permanen. Iklim B dibedakan menjadi iklim tropis dan iklim gurun. Iklim C, iklim sedang. Ciri-cirinya yakni pada musim panas suhunya lebih tinggi dari 10 Celcius. Pada musim dingin suhunya antara -3 derajat sampai 18 Celcius. Iklim C dibagi menjadi CF atau iklim sedang yang lembab, CW iklim sedang dengan musim dingin yang kering. CR iklim sedang dengan musim panas yang kering. Iklim D atau iklim dingin. Cirinya yaitu suhu rata-rata bulanan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius. Yang kedua ada suhu rata-rata bulan terpanas dari 10 derajat Celcius. Iklim D dibedakan menjadi DF atau iklim dingin dengan musim dingin yang lembab. DW iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Iklim E, iklim kutub. Ciri-cirinya adalah suhu rata-rata bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Suhunya dingin sepanjang tahun. Iklim E dibedakan menjadi 2. 1. ET, iklim tundra. 2. EF, iklim es abadi. Berikut merupakan salah satu contoh klasifikasi iklim Köppen. Iklim memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang terjadi di suatu wilayah. Iklim suatu wilayah tidak dapat dibatasi oleh satu analisa iklim saja, tapi juga kombinasi dari berbagai analisa iklim dan cuaca. Klasifikasi iklim dilakukan oleh para ahli untuk mengidentifikasi perbedaan iklim yang ada di tiap wilayah berbeda. Berikut 5 klasifikasi iklim Köppen.
1. Iklim hujan tropis. Köppen menyebutkan iklim hujan tropis dimiliki wilayah dengan temperatur atau suhu bulanan mencapai 18 derajat Celcius yang merupakan suhu terdinginnya. Iklim hujan tropis merupakan iklim yang panas serta terbagi lagi menjadi 3 tipe yaitu, hutan hujan tropis, monsoon tropika, savana. 2. Iklim hujan kering. Iklim hujan kering disebut juga subtropis, wilayahnya memiliki tingkat penguapan lebih tinggi dibandingkan curah hujan. Temperatur terdingin di wilayah ini 18,3 derajat Celcius. Di iklim hujan kering wilayahnya tidak memiliki persediaan air yang mendukung bercocok tanam. Iklim hujan kering terbagi lagi menjadi 2 tipe iklim yaitu, iklim stepa, iklim padang pasir. 3. Iklim hujan sedang. Iklim hujan sedang dimiliki wilayah yang memiliki suhu di bulan terpanas rata-rata lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim hujan sedang terbagi menjadi 3 tipe iklim yaitu, iklim sedang dengan musim panas kering, iklim dengan musim dingin kering, iklim sedang yang lembab. 4. Iklim dingin. Iklim dingin dengan kode huruf D disebutkan oleh Köppen merupakan wilayah yang memiliki suhu rata-rata kurang dari -3 derajat Celcius pada bulan-bulan yang terdingin di wilayah tersebut. Iklim dingin terbagi menjadi 2 tipe iklim yaitu, iklim dingin dengan musim panas kering, iklim dingin tanpa periode siang. Lima. Iklim kutub. Iklim kutub merupakan iklim di wilayah yang memiliki suhu rata-rata pada bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Iklim kutub ini terbagi menjadi 2 tipe iklim yaitu, iklim tundra, iklim es salju abadi. Jika ditinjau dari klasifikasi iklim yang dikemukakan oleh Köppen, wilayah di Indonesia memiliki beragam iklim. Hal ini karena Indonesia terdiri dari banyak wilayah dengan letak yang berjauhan dan juga terpisah oleh lautan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.